Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan terkait ujian akhir semester mata kuliah teknologi hasil tanaman palma. Sebelumnya, perkenalkan, saya Masa Yuanda dengan NIM D1C1222028 kelas R002. Untuk pertanyaannya, yaitu apakah dari segi ketersediaan dan komposisi penyusun dan teknologi prosesnya komoditi pinang, nipah, dan jernang dapat berkontribusi di bidang pangan maupun non-pangan? Jawabannya dapat ya, karena yang pertama pinang, dari segi ketersediaannya, itu pinang merupakan tanaman yang banyak dibudidayakan di Indonesia, terutama di Jambi. Pinang atau nama ilmiah yaitu Areca satesu yang varietas betara yang berasal dari Provinsi Jambi merupakan salah satu komoditas perkebunan potensial. Selain dimanfaatkan di dalam negeri, biji pinang juga merupakan komoditas ekspor yang turut meningkatkan devisa negara. Lebih dari 75% nilai ekspor kelompok komoditas pertanian Provinsi Jambi berasal dari pinang. Dari segi komposisi penyusun, yang dimana untuk kandungan dari buah pinang muda dan buah pinang yang matang itu memiliki komposisi yang berbeda. Namun yang terkandung dalam pinang yaitu ada kadar air, polifenol, aresolin, lemak, zat kasar, total polisakarida, protein kasar, kadar abu. Lalu dari segi teknologi prosesnya dan kontribusi pasar, itu ada A. Bidang pangan, biji pinang dapat diolah menjadi permen. Proses pengolahannya yaitu meliputi pengeringan, penyortiran, ekstraksi, penambahan bahan, pemanasan dan kristalisasi, pengeringan kristal, serta pembungkusan. Lalu bidang non-pangan, itu biji pinang juga dapat diolah menjadi minyak untuk kosmetik, yang dimana proses pengolahannya yaitu meliputi pengeringan, penggilingan, dan ekstraksi minyak. Produk yang dihasilkan dari pinang dapat meningkatkan peluang pasar, meningkatkan pendapatan petani, dan meningkatkan ekspor. Lalu ada nipah. Dari segi ketersediaan, yaitu nipah atau nama ilmiah Nipah fructicans stumworm merupakan keluarga tanaman palem atau palmae yang banyak tumbuh di sepanjang tepi laut pasang surut, hutan bakau, dan muara sungai yang berair payau. Tanaman ini tumbuh rapat dan sering kali membentuk komunitas murni. Nipah merupakan satu-satunya jenis palma dan satu-satunya marga nipah dalam kelompok tumbuhan hutan bakau. Sebarannya berada di daerah garis khatulistiwa, Sri Lanka, Asia Tenggara, hingga Australia Utara. Nipah merupakan tanaman yang multiguna sehingga dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku pangan maupun non-pangan. Lalu dari segi komposisi penyusun, yaitu daging buah nipah mengandung karbohidrat 56,41%, protein 2,95%, serat 2,5%, lemak 0,7%, total gula 27,22%, vitamin C 0,6%, kadar air 38,96%, dan kadar abu 0,98% dalam 100 gram daging buah. Karakteristik bagian dari nipah yaitu kulit secara kimiawi banyak mengandung selulosa, hemiselulosa, lignin, serta kandungan unsur anorganik lainnya. Nipah atau fructicans mengandung senyawa-senyawa kimia polifenol, tanin,
alkaloid pada kulit buah, biji, dan akarnya. Nipa berpotensi untuk dijadikan makanan diet karena mengandung serat cukup tinggi, kandungan lemak dan kalori rendah, dan tumbuhan nipa memiliki kemampuan mengeluarkan zat antibakteri. Dari segi teknologi prosesnya dan kontribusi pasar, itu bidang pangan, nipa dapat diolah menjadi gula alami. Proses pengolahannya meliputi pengeringan, penggilingan, dan ekstraksi gula. Lalu ada bidang non-pangan, nipa dapat diolah menjadi nira. Proses pengolahannya yaitu nipa difermentasi dapat menghasilkan bioetanol, sumber energi terbarukan yang ramah lingkungan. Dan produk yang dihasilkan dari nipa ini dapat meningkatkan peluang pasar, meningkatkan pendapatan petani, dan meningkatkan ekspor serta kontribusi signifikan terhadap perekonomian Indonesia. Lalu jernang, dari segi ketersediaan jernang dalam nama ilmiah yaitu Demonoropis draco Wildblum merupakan salah satu produk hasil hutan bukan kayu atau HHBK yang bernilai ekologis dan ekonomis tinggi. Di Indonesia, jernang banyak terdapat di daerah Jambi, Aceh, dan Kalimantan. Lalu ada dari segi komposisi penyusun, di mana komponen utama jernang adalah resin alkohol yaitu 50 sampai dengan 60%, draco resinotanol terutama dalam bentuk benzoat dan ester benzoil asetat, 2,5% draco alban dan 11% draco resin, dan kadar mineral kurang dari 9%. Lalu ada dari segi teknologi prosesnya dan kontribusi pasar, itu bidang pangan, getah jernang banyak digunakan sebagai bahan obat-obatan seperti obat disentri, diare, asma, obat untuk penyembuhan luka. Getah jernang diperoleh dari hasil ekstraksi buah jernang yang resinnya menempel menutupi permukaan luar buah jernang dan menutupi permukaan luar buah jernang. Terdapat dua metode untuk memisahkan getah jernang dari buah jernang, yaitu satu, metode basah yang dilakukan dengan cara buah jernang di dalam pelarut atau air atau alkohol dengan produk akhir berupa lembaran getah jernang berbentuk padat. Lalu ada metode kering, dilakukan dengan cara menumbuk-numbuk buah jernang secara perlahan-lahan sehingga getah terpisah dari buahnya. Selain itu juga dapat dilakukan dengan cara memasukkan buah jernang ke dalam keranjang atau embung dan menggoyang-goyangkannya sehingga getah jernang akan terpisah dari buahnya. Lalu ada bidang non-pangan, yaitu resin jernang yang dimanfaatkan untuk mewarnai tenun ikat dilakukan dengan cara memanaskan gumpalan resin jernang yang sudah mengeras menggunakan campuran air panas secukupnya. Selanjutnya, benang-benang yang akan diwarnai dicelupkan ke dalam resin jernang yang telah mencair untuk menghasilkan zat pewarna alami pada kerajinan tenun ikat. Produk yang hasil dari jernang ini dapat meningkatkan peluang pasar, meningkatkan pendapatan petani, dan meningkatkan ekspor serta kontribusi signifikan terhadap perekonomian Indonesia. Baik, cukup sekian presentasi yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.